warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aida Salwa Nur Ashila dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah wajib, yaitu tentang tokoh-tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tokoh yang pertama yaitu ada Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Permaisuri Kangjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Adapun peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan NKRI, yaitu menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian negara Republik Indonesia dalam amanat 5 September 1945. Sebelumnya, Belanda menawarkannya menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan RI. Melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang dirancangnya, beliau berhasil membuktikan bahwa RI masih ada dan harus dilanjutkan ke meja perundingan. Pada tanggal 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat. Atas jasa dan berbagai perannya bagi bangsa dan negara Indonesia, pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional. Tokoh kedua yaitu Frans Kaisiepo. Pahlawan ini berasal dari Irian Jaya. Namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Frans Kaisiepo. Di Biak di salah satu kapal yaitu KRI Frans Kaisiepo, dan wajahnya pun tertera dalam mata uang 10.000 rupiah. Frans Kaisiepo lahir di Wardo Biak, Papua 10 Oktober 1921. Pada usia 24 tahun, ia mengikuti kursus Pamong Praja di Jayapura, yang salah satu pengajarnya adalah Sugoro Atmo Prasojo, yang merupakan mantan guru taman siswa. Sejak bertemu dengan beliau, jiwa kebangsaan Frans Kaisiepo semakin tumbuh dan kian bersemangat untuk mempersatukan wilayah Irian ke dalam NKRI. Adapun peran Frans Kaisiepo dalam mempertahankan keutuhan NKRI, yaitu yang pertama mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1946. Yang kedua, menjadi anggota delegasi pada konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasi dari Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang berarti menyatakan ikut RI anti Netherlands. Yang ketiga, menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT. Yang keempat, memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. 5. Menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. 6. Mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea Papua ke dalam RI. Dan yang ketujuh, menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau PEPERA agar menyatukan Papua ke dalam RI. Frans Kaisiepo wafat tanggal 10 April 1979. Atas jasa dan perjuangannya selama mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional. Dan tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 14 Februari 1871. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan pada tahun 1899 serta memelopori pendirian organisasi Massa Islam Nadatul Ulama atau NU tanggal
31 Januari 1926. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki peran dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu mengumandangkan resolusi jihad di pertemuan wakil-wakil cabang NU di Jawa dan Madura di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Wafatnya beliau terjadi ketika utusan Bung Tomo serta pimpinan Hizbullah Surabaya Kiai Gufron bertemu ke pesantren Tebu Ireng. Kedatangan dua tamu tersebut berupaya memberitahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa pasukan Belanda melakukan agresi militer satu dan menduduki kota Malang yang sebelumnya dikuasai pasukan Hizbullah. Berita itu mengejutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan membuat beliau jatuh pingsan di atas kursinya. Dokter segera didatangkan, namun sayangnya ia sudah wafat akibat pendarahan otak. Pemerintah RI lantas menghargai jasa-jasanya dan pengabdiannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1964 yang menyatakan bahwa pemerintah RI menganugerahi Kiai Haji Hasyim Asy'ari gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Selanjutnya yaitu tokoh yang keempat, Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Purn Gatot Subroto lahir di Sumpiyuh, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang aktif di 3 zaman. Beliau pernah menjadi tentara Hindia Belanda atau Kenil pada masa pendudukan Jepang, dan pasca Indonesia merdeka beliau berperan dalam menumpas pemberontakan PKI. Peran-peran Gatot Subroto yang pertama yaitu pada awal kemerdekaan beliau menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakar, pemimpin TII Sulawesi Selatan bersama pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS tahun 1952. Dalam operasi militer ini, beliau diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar karena beliau dinilai pandai dalam memasang strategi. Lalu perannya yang ketiga yaitu mengatasi masalah pemberontakan PRRI Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto wafat pada usia 54 tahun akibat serangan jantung. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Atas jasa-jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar Tokoh Nasional atau Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Gatot Subroto adalah tentara asli Indonesia. Dharma baktinya kepada nusa dan bangsa ia tunjukkan dengan prestasi yang luar biasa. Semua pemberontakan di tanah air, mulai dari PKI Madiun 1948, DITII, dan PRRI Permesta berhasil ditumpas oleh beliau. Selama hidupnya, sosok Gatot Subroto merupakan sosok yang dianggap gila karena ucapannya yang terkadang kasar. Namun karena sikapnya tersebut, ia sangat dekat dengan para bawahannya di militer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.